Berkaitan dengan ulangan bahasa Indonesia, saya akan tugaskan kalian untuk membuat tes deskripsi bertemakan bebas. Serah-serah kalian, yang penting hari Sabtu saya sudah menerima tugasnya dari kalian. Waduh, tes deskripsi ya? Kayak gimana tuh? Pak, kalau semisal bisa disimpulin lagi gak? Kayaknya bakal lebih susah sih Pak. Kayaknya nggak bisa sih Nak, soalnya ini dari arahan kepala sekolah langsung. Oh ya, maksimal kalian pembuatan adalah 2 minggu, jadi saya tunggu tugasnya. Raden Fatah dinobatkan Wali Songo sebagai seorang sultan pertama di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 1478 Masehi. Kemudian melihat kepentingan umat, maka beliau membuat opini kekuatan militer. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin bala tentara, untuk menyerang ke Majapahit, ini bukan menyerang ayahandanya, tapi menyerang Raden Girindrawardhana. Setelah mendapatkan kemenangan, adalah bukti sejarahnya adalah 8 Soko Ukir tadi dengan Dampar Kencana yang ada di dalam masjid. Demak didirikan oleh seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam bernama Raden Fatah di tahun 1978 Masehi. Demak berasal dari bahasa Arab Dimak yang artinya rawa. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan lokasi kerajaan Demak yang konon berada di kawasan tanah bekas rawa. Jadi karena yang namanya kerajaan ya, kerajaan itu kan memang sistemnya itu sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan ya, itu sangat menonjol sekali. Sehingga karena Brawijaya V itu juga punya iktikat yang baik, memberikan kelonggaran kepada putranya yaitu Raden Patah, maka diberi wilayah khusus di wilayah Demak itu diberikan kepada Raden Patah untuk kemudian didirikan menjadi Kesultanan Islam, Kesultanan Demak itu. Sehingga proses berdirinya Kesultanan Demak itu sebenarnya adalah satu proses yang sangat damai juga. Ada beberapa dugaan yang muncul jika dikaitkan dengan sistem tata letak kota yang berkembang pada masa itu. Posisi alun-alun menjadi sentral, kemudian ada masjid, pengadilan, pasar, lalu pusat kepemerintahan. Ada logika lain yang sederhana bahwa pemindahan dari kerajaan Demak ke Pajang yang dipindah memang karena bangunannya berupa struktur kayu, bangunan kayu, sehingga tidak meninggalkan jejak pondasi. Ada yang berargumen semacam itu. Jadi ini semua kan hipotesa yang bergulir, sehingga belum bisa dipastikan apakah nama Setinggil itu memang titik letak pembangunan dibangunnya kerajaan Demak. Raja kedua Demak adalah Pati Unus. Beliau adalah sosok yang bercita-cita menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, ia beberapa kali mengirimkan armada Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Pemimpin Demak selanjutnya adalah Sultan Renggono. Pada masa kepemimpinannya, Demak sukses merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Sayang, tak lama setelah wafatnya Sultan Renggono, kejayaan Demak kian memudar akibat konflik keluarga karena perebutan tahta. Keraton Demak akhirnya hancur. Sisa-sisa reruntuhannya kemudian dihancurkan kembali oleh pemerintah Belanda pada masa Gubernur Jenderal Dendels untuk kemudian dimanfaatkan sebagai landasan jalan raya Anyar Panarukan.
Demak di masa Raden Fatah adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Buktinya masih bisa dilihat pada bangunan berprasejarah yang hingga kini tetap lestari, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Pulau Jawa. Didirikan Raden Fatah bersama Dewan Wali yang bentuknya menyerupai hewan bulus jika dilihat dari ketinggian. Konon, penggambaran dari hewan bulus menyiratkan angka tahun Sarira Sunyi Kiblat Industi, yang berarti tahun 1401 Saka. Dari dalam Masjid Demaklah, para wali mendakwahkan Islam dan mengatur strategi penyebarannya ke pelosok Jawa. Ini saya pikir memang pembangunan Masjid Agung Demak ini butuh waktu yang tidak sedikit, tidak cepat, sehingga sangat mungkin Wali Songo itu datang silih berganti atau ada kebenaran yang lain yang perlu kita gali. Pada halaman Masjid Demak terdapat situs kolam wudhu. Sayangnya, kolam utama yang awalnya digunakan untuk berwudhu ini sudah tidak difungsikan lagi. Sebuah menara yang menjadi kekhasan Masjid Agung Demak dibangun pada awal abad ke-20. Pembangunannya dilatar belakangi kebutuhan untuk tepat mengumandangkan azan agar bisa terdengar kemana-mana. Masjid Agung Demak memiliki bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut saka guru. Saka guru terbuat dari kayu jati setinggi 17 meter. Konon kabarnya, tiang utama atap sirap masjid adalah hasil karya para wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Raden Fatah kemudian membuka hutan Gelagahwangi di Jawa Tengah untuk dijadikan pesantren, dan akhirnya berkembang menjadi kerajaan Demak dengan dukungan para wali.